Hati kami bersyukur di hadapan Engkau Tuhan pagi hari ini. Karena kalau bukan karena Tuhan, tidak akan ada kami seperti kami ada hari ini Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kebaikan-Mu, hanya karena penyertaan-Mu ya Bapa. Kuat dan gagah kami tidak menjadi apa-apa di dalam langkah-langkah yang ada. Oleh karena itu kami menghormati Engkau, kami menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau. Dan kami mengimani Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Dan ketika Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, Engkau Tuhan yang tidak berdiam bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Engkau siap untuk memulihkan, Engkau siap untuk menyembuhkan, Engkau siap untuk menguatkan kami. Sehingga ibadah kami pada hari ini tidak akan menjadi sia-sia. Tetapi kami pulang, kami mendapatkan kesegaran yang baru karena kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Bicara lebih jauh lagi bagi setiap kami Tuhan. Karena kami perlu firman Tuhan yang akan menuntun, menerangi dan menguatkan kami. Sehingga biarlah Roh Kudus Engkau singkapkan mata hati kami. Untuk kami bisa menangkap pesan Tuhan pada hari ini. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa apa yang datang daripada Engkau itu selalu yang terbaik buat kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami siap untuk diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, salam sejahtera, shalom. Puji Tuhan, ada sukacita di tempat ini, amin. Karena kita tahu bahwa semua yang ada pada kita, semua yang kita rasakan pada saat ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Hanya oleh karena Tuhan baik dalam kehidupan ini, amin. Sehingga mari apapun yang terjadi, tantangan boleh ada, masalah boleh ada. Tetapi kita mau terus menikmati Tuhan dalam segala perkara yang ada. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Bapak Ibu merupakan sebuah sukacita kalau melihat Bapak Ibu memutuskan hari ini untuk datang ke gereja. Karena kita tahu bahwa hari-hari semakin sulit, masa-masa semakin sukar. Dan terlalu ada banyak alasan bagi orang Kristen untuk tidak ke gereja. Ya, Bapak Ibu tadi pagi saja sudah banyak informasi, sudah banyak pertanyaan, saudara. Saya adalah pribadi yang dipercayakan oleh senior pastor kita untuk ada di Karawaci. Saya adalah YMGS Karawaci, Bapak Ibu. Dan semalam itu kan hujannya luar biasa besar dan lama. Jadi Tangerang itu Bapak Ibu banyak banjir di mana-mana, bahkan diinformasikan sampai sepinggang, saudara. Ya, dan itu tidak jauh dari gereja kita yang ada di Karawaci. Sehingga pagi-pagi orang sudah berkata, aduh maaf kami datang terlambat karena kendaraan online-nya banyak cancel karena tidak ada yang mau mengantar ke Karawaci. Yang satu lagi tanya, Pak, Bu, kalau mau datang ke gereja nggak kena banjir lewat mana? Karena kita mendengar banyak informasi banjir di mana-mana. Pak, begini Bu, begini Pak, begini Bu, begini. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, banjir tetap ada dan mungkin sudah surut kalau di daerah Tangerang. Tetapi satu hal yang saya melihat dari anak-anak yang tadi bicara dengan kami seperti itu, tidak ada yang menghalangi semangat untuk bisa tetap melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara mungkin tidak kena banjir di daerah ini, saya kurang tahu Bapak Ibu. Tetapi mungkin engkau berkata, Pastor Martha saya punya masalah, saya punya tantangan, saya sudah kehilangan semangat, saya sudah hampir menyerah, saya sudah tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Bapak Ibu memutuskan datang ke gereja pagi hari ini, itu adalah keputusan yang terbaik. Karena kita percaya Tuhan kita tidak pernah mengecewakan siapa yang datang kepada Dia. Amin. Setiap kita yang sungguh-sungguh kepadanya, Tuhan pasti akan kasih kekuatan, Tuhan akan kasih jawaban dan kita pulang lebih daripada pemenang. Amin. Bilang sama kiri kanan, Tuhan baik buat kita semua. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, haleluya. Hari ini sesuai dengan tema yang dibahas di seluruh gereja kita, berbicara mengenai bagaimana sikap yang boros gitu ya, dan sikap yang menabung Bapak Ibu. Nah kita akan belajar
bukan sekedar dari kata boros atau tidak boros begitu, tetapi bagaimana Tuhan memberkati kita sehingga dalam segala keadaan saudara dan saya tetap selalu menikmati yang namanya berkat Tuhan. Bapak Ibu, kita buka Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-11. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11. Alkitab berkata demikian, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar," lanjutkan kalimatnya Bapak Ibu, "mencukupkan diri dalam segala keadaan." Nanti saudara dalam kesempatan yang lain baca secara lengkap satu perikop yang ada. Maka Rasul Paulus sedang menyampaikan kepada kita, dia adalah pribadi yang begitu amat bersuka cita karena jemaat-jemaat di Filipi adalah jemaat-jemaat yang penuh dengan belas kasihan, berkemurahan hati untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dan ketika Rasul Paulus memuji mereka, bagaimana mereka begitu amat sangat ingin memberkati pekerjaan Tuhan, Paulus menggambarkan bahwa dia adalah pribadi yang mengerti apa itu kekurangan, mengerti apa itu berkelebihan. Karena begini Bapak Ibu, sedikit latar belakang yang perlu diketahui. Tidak semua jemaat yang memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, karena dulu Bapak Ibu di dalam kegiatan bergereja zaman Rasul Paulus itu kan pusat gerejanya di Yerusalem. Nah, cabang-cabang yang ada di Efesus, yang ada di Korintus, yang ada di Tesalonika, itu biasanya mereka mengumpulkan persembahan dan diantaranya akan dikirim ke Yerusalem, Bapak Ibu. Akan dikirim untuk menopang induk gereja yang ada di sana, induk komunitas Kristiani yang ada di sana. Nah, daerah-daerah yang menopang memberikan persembahan itu tidak semuanya daerah yang kaya. Tidak semua daerah itu adalah orang-orang yang makmur untuk memberikan persembahan. Tetapi Bapak Ibu, ada daerah-daerah yang memang sebetulnya tidak mampu, tetapi mereka begitu amat antusias, begitu amat sukacita untuk tetap melakukan apa yang Tuhan ajarkan sama mereka. Jadi dalam ketidakmampuan, dalam keterbatasan, mereka tetap mau jadi berkat. Sehingga Rasul Paulus berkata begini, "Aku tahu yang namanya kelimpahan itu seperti apa. Aku juga tahu yang namanya kekurangan itu seperti apa." Tetapi satu perkara yang paling penting untuk disadari adalah bagaimana setiap kita harus belajar mencukupkan diri. Karena persoalannya kurang atau lebih itu gara-gara ketidakmampuan untuk mencukupkan diri. Nah, Rasul Paulus berkata, di saat aku berkekurangan, aku belajar mencukupkan diri. Demikian pula di saat aku berkelebihan, aku juga belajar mencukupkan diri. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana setiap kita untuk bisa menikmati berkat Tuhan harus punya kemampuan untuk mencukupkan diri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kata mencukupkan diri ini bahasa aslinya diambil dari kata Yunaninya autarkes. Ya, autarkes. Autarkes itu artinya apa? Kalau dijabarkan lagi, autarkes itu adalah tindakan yang menggambarkan kemandirian atau independen. Seseorang yang bisa melakukan sesuatu oleh karena dirinya sendiri, tidak bergantung kepada situasi atau tidak disupport oleh sekitarnya. Jadi apa yang dia lakukan itu oleh karena dirinya sendiri. Ya, dia cukup oleh karena dirinya sendiri, bukan karena ada orang lain yang menopang dia, bukan karena situasi keadaan lingkungan yang memampukan dia untuk mencukupkan diri. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang oleh karena apa yang ada pada dirinya. Sehingga dia nggak bergantung, dia nggak berharap sama banyak orang. Nah, apakah ini adalah gambaran dari kehidupan anak Tuhan? Yes. Anak Tuhan adalah pribadi yang tidak bergantung dengan lingkungannya. Anak Tuhan adalah pribadi yang mampu untuk mengelola segala sesuatu
guna mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Saudara perhatikan apa yang Alkitab katakan. Buka Mazmur 37. Mazmur 37 ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26. Perhatikan tiap katanya Bapak Ibu. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar, apa Bapak Ibu? Ditinggalkan. Amin. Sama-sama katakan sama saya. Orang benar tidak akan ditinggalkan Tuhan. Amin. Lanjutkan kalimatnya. Atau anak cucunya apa? Meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Lihat. Oke. Dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu, Daud berkata, sejak aku muda aku kenal Tuhan. Karena kita tahu Daud itu intim dengan Tuhan sejak masa mudanya. Sampai ia telah menjadi tua, bahkan Daud itu meninggal bukan karena peperangan, bukan karena dibunuh orang, tetapi karena suntuk umurnya, artinya genap umurnya. Jadi benar-benar Daud itu tua adanya Bapak Ibu. Dan Daud berkata, dari aku muda sampai aku tua, tidak pernah aku lihat orang benar dan anak cucunya meminta-minta. Tidak pernah aku lihat orang yang dekat sama Tuhan, kehidupannya mengemis dan berharap bergantung sama keadaan. Tidak pernah aku lihat orang benar, ya kehidupannya harus diatur dan disesuaikan dengan keadaan yang ada. Bahkan ayat yang ke-26 berkata, orang benar hidupnya jadi berkat. Amin. Orang benar hidupnya jadi berkat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini sebetulnya merupakan konsep iman yang harus kita pegang dalam kehidupan ini. Bahwa anak Tuhan tidak akan pernah meminta-minta. Anak Tuhan bahkan tidak akan pernah berhutang. Sebaliknya anak Tuhan akan menjadi berkat bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan ini seringkali kita lihat berbeda. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu. Begitu banyak anak Tuhan, saudara, ya, yang dikit-dikit pinjam uang, yang dikit-dikit minta bantuan, yang dikit-dikit minta dukungan, saudara. Ya. Dan mungkin kalau itu hanya sekali saja, kita masih bisa memakluminya. Tetapi kemudian berikutnya datang lagi minta bantuan, berikutnya datang lagi minta bantuan, berikutnya datang lagi minta bantuan. Saudara yang diberkati Tuhan, janji Tuhan, anak Tuhan tidak meminta-minta. Anak Tuhan tidak mengemis. Dia mampu untuk menikmati berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kenapa demikian? Kenapa dia bisa tidak meminta-minta? Kenapa dia bisa tidak bergantung dengan keadaan yang ada? Coba kita lihat Filipi pasal 4 ayat 13 ya. Supaya saudara bisa tahu apa langkah iman yang harus kita miliki. Filipi 4 ayat 13. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Segala dapat kutanggung di dalam Dia yang apa? Memberikan kekuatan kepadaku. Tadi kita baca Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-11. Betul? Rasul Paulus berkata, aku belajar mencukupkan diri. Aku belajar untuk tidak berharap bergantung dan semata-mata mengalami dukungan dari lingkungan. Aku mandiri dalam keadaan yang ada. Dan kenapa dia bisa seperti itu? Maka di ayat 13 tadi kita lihat lagi jawabannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang Rasul Paulus alami itu bukan karena dia berharap sama orang lain, tetapi dia memberikan jawaban kepada kita. Apapun keadaan yang ada, dia tetap bisa bertahan, bahkan dia tetap bisa menjadi berkat oleh karena dia hadapi dan dia atasi bersama Tuhan. Amin. Kata kuncinya adalah Tuhan. Jadi kenapa dia bisa mandiri? Kenapa dia bisa nggak minta-minta? Kenapa dia tidak mengemis kepada kehidupan sekelilingnya?
Karena kekuatannya di dalam Tuhan. Karena kebergantungannya dengan Tuhan. Karena iman percayanya kepada pribadi Tuhan. Nah sementara kalau Tuhan itu bertindak, Bapak Ibu pernah dengar ayatnya berkata begini. Bahwa susah payah manusia itu tidak akan menambahkan apa-apa. Karena berkat itu dari Tuhan. Bahkan Tuhan itu memberkati anak-anaknya pada waktu tidur. Betul? Oke, pada waktu tidur. Artinya begini Bapak Ibu, bukan berarti kemudian ramai-ramai kita memutuskan, oh kita nggak kerja ya, Pastor Marta, kita nggak lakukan apa-apa ya. Toh Tuhan berkati, apalagi berkatinya pas kita tidur. Bapak Ibu jangan ditafsirkan semata-mata demikian adanya. Tetapi kita percaya begini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti kebutuhan kita. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang punya banyak cara untuk memberkati kita. Bahkan dia bisa memberkati kita seperti pujian tadi kita nyanyikan Bapak Ibu. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tak pernah dilihat mata, betul? Yang tak pernah didengar telinga. RF-nya bilang apa? Allah sanggup melakukan segala perkara. Kapan? Dulu. Sekarang? Ya. Oke. Allah sanggup melakukan segala perkara dan seringkali apa yang Tuhan lakukan itu nggak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita perkirakan sebelumnya, tapi dia bisa kerjakan buat kita. Amin. Bapak Ibu, kalau hal yang berkaitan sama keuangan, sejak saya melayani Tuhan dan pekerjaannya, saya adalah orang yang belajar dan berjuang bahwa kecukupan kehidupan saya itu hanya dari Tuhan. Makanya kalau ada orang iseng nanya sama saya, Pastor Marta, perpuluhannya sebulan berapa sih? Saya nggak pernah bisa jawab Bapak Ibu. Ya, karena saya tidak pernah punya kepastian angka berapa yang saya tabur dalam perpuluhan saya. Tetapi yang saya tahu adalah bahwa setiap bulannya Tuhan tahu kebutuhan saya. Dan Tuhan tahu bagaimana caranya memberkati saya. Oh pasti Pastor Marta diberkatinya lewat khotbah. Yes, ini salah satu bagaimana saya mendapatkan berkat material dalam kehidupan saya. Karena saya pelayanan, saya hidup full timer dari penyampaian firman Tuhan. Sehingga saya diberkati dari hal ini. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kan kebutuhan orang tidak pernah ada yang tahu pastinya. Betul? Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu, oh berapa kali khotbah, dapatnya berapa? Kadang-kadang yang dibutuhkan lebih besar dari itu. Ya. Dan Bapak Ibu kalau secara manusiawi mungkin kita langsung putar otak. Gimana caranya supaya kebutuhan itu dipenuhi? Maaf, sehingga mungkin kita akan hubungi banyak orang dan berkata, tolong dong undang saya khotbah. Tolong dong undang saya pelayanan. Tolong dong gitu kan ya. Tetapi kita tahu di balik kata-kata itu tujuannya adalah untuk mendapatkan material. Mendapatkan keuangan. Saudara, saya belajar untuk tidak pernah melakukan hal itu. Karena saya mau selalu melihat bagaimana cara Tuhan untuk memberkati anak-anaknya. Sehingga Bapak Ibu seperti tadi Rasul Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu yang kelebihan, yang penting aku mencukupkan diri. Dan kalau ada kebutuhan yang melebihi kemampuan yang ada, sekali lagi saya mau katakan dari tempat ini, Tuhan kita punya 1001 cara memberkati kita. Amin. Sehingga ya itu tadi, saya memberikan ilustrasi dari pekerjaan saya saudara. Kadang-kadang kalau dilihat jadwal saya khotbah dengan kebutuhan saya, nggak imbang Bapak Ibu. Nggak imbang. Tetapi bagaimana kemudian Pastor Marta bisa mencukupi kebutuhannya? Saya mau katakan gini, bahkan tidak dengan khotbah. Kalau Tuhan tahu saya harus diberkati, Tuhan punya 1001 cara memberkati. Amin. Sehingga saya juga tidak menjadi berdosa untuk menjual talenta saya agar mendapat keuangan, saudara. Betul? Tolong dong undang saya, tolong dong undang saya, tolong dong undang saya.
Saudara, ini udah bukan autarkes lagi, betul? Karena saya berharap kepada lingkungan yang ada untuk mencukupi kebutuhan saya. Saya hanya berdoa, Tuhan, anakmu perlu, anakmu butuh, dan aku hanya berserah dengan caramu. Engkau bekerja semuanya indah pada waktunya, dan engkau punya banyak cara untuk memberkati anak-anakmu. Aku tetap pegang kebenaranmu. Banyak hal, saudara. Kadang-kadang secara daging ini juga ada gitu ya. Kalau udah kepepet, kalau udah sangat-sangat mentok, maka pikirannya adalah begini, siapa ya yang bisa aku pinjemin duit? Siapa ya yang bisa aku mintakan tolong? Seringkali secara kemanusiaan itu ada, saudara. Tetapi sekali lagi saya kemudian teriak sama Tuhan, Tuhan, aku mau pegang kebenaranmu dan membuktikan perkataanmu bahwa dengan tidak berbeda dari apa yang engkau ajarkan, aku akan melihat caramu bekerja dalam hidupku. Sehingga saudaraku, saya melihat ada berbagai cara Tuhan untuk mencukupkan anak-anaknya. Sehingga hari ini saudara, saya tidak pernah punya persoalan yang berkaitan dengan keuangan di mana saya melakukannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita percaya di dalam Tuhan itu kekuatan kita. Amin. Yes. Di dalam Tuhan itu kekuatan kita. Ya. Misalnya saya contoh begini ya, kalau biar lebih paham gitu ya Bapak Ibu ya. Berkali-kali. Ya berkali-kali, saya tuh ngalamin yang namanya terobosan keuangan tuh berkali-kali Bapak Ibu. Karena memang saya hamba Tuhan yang tidak bekerja, saya tidak menjadi seorang karyawan di dalam sebuah perusahaan, saya tidak berdagang dan lain sebagainya. Saya orang Lewi yang hidupnya dari Tuhan. Gitu ya. Jadi saya melihat bagaimana Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ini salah satu cerita yang sering kali saya bawakan kemana-mana saudara ya. Karena ini salah satu cerita yang nyata yang saya alami. Ya. Waktu ayah saya meninggal saudara, itu kami perlu keuangan besar sekali. Sama ketika mama saya mau meninggal, mama saya juga masuk rumah sakit dengan biaya yang sangat besar. Di mana kami kakak beradik udah gak punya uang apa-apa. Jadi kita udah nggak mampu, begitu ya. Puji Tuhan, waktu mama saya masih ditolong sama BPJS untuk menyelesaikan beberapa waktu dia ada di rumah sakit. Kalau papa saya jauh lebih berat lagi, Bapak Ibu, karena tidak ada BPJS, tidak ada asuransi. Jadi keuangan kami terkuras luar biasa. Sampai suatu waktu, ya kami harus membayar dengan keuangan pribadi, ya dari dua pribadi ini, waktu papa saya dan waktu mama saya. Dan kami dalam keadaan yang tidak punya uang. Waktu papa saya, itu kita sudah mentok, dokter sudah bolak-balik bertanya ini mau diapain, tetapi memang sebelum ditindak kami harus kasih dana dulu ke rumah sakit. Adik saya sudah mulai gelisah, dan kemudian adik saya bilang begini, dia panggil saya Mbak, Bapak Ibu, karena kami orang Jawa. Mbak, aku telepon ya, om kita yang itu. Pasti kalau kita telepon dan kita minta bantuan, pasti dia tolong. Pasti dia tolong. Karena memang om kami cukup kuat keuangannya dan mereka juga sayang sama kami. Bapak Ibu saya cuma bilang begini sama adik saya. Tunggu, saya mau berdoa dulu. Sudah, jangan lakukan itu. Dan ketika berdoa saya cuma bilang begini. Tuhan, aku anakmu, aku hambamu. Aku mengajarkan jemaat Tuhan untuk tidak meminta-minta. Aku mengajarkan jemaat Tuhan untuk tidak mengemis, untuk tidak berhutang. Nyatakan perkara itu dalam hidupku. Aku tidak mau minta-minta. Aku tidak mau mengemis, aku tidak mau berhutang. Sama ketika mama saya juga tiba-tiba dokter berkata, ini harus ada dana sebelum ada tindakan lanjutan. Kita udah gak punya uang apa-apa. Saya cuma bilang lagi sama kedua adik saya, semua hanya di dalam doa. Tidak ada yang minta bantuan siapa-siapa. Tidak ada yang minta siapa-siapa. Semuanya arahnya ke Tuhan. Saya bilang begitu. Dan saya doa Bapak Ibu, ini terus dari pihak rumah sakit, ini mau diapakan, ini mau diapakan. Adik saya udah bilang, Mbak ini gimana Mbak ini gimana. Saya bilang, tunggu caranya Tuhan, tunggu caranya Tuhan. Dan gak berapa lama Bapak Ibu, ini peristiwa papa saya. Tiba-tiba ada WhatsApp yang masuk ke handphone saya, dan kemudian dia berkata begini, kamu lagi ada kebutuhan ya, papamu lagi harus masuk ini. Iya, saya bilang, karena saya juga udah cerita sebelumnya. Sekarang segera masukin papa ke waktu itu HCU ya, Bapak Ibu bukan ICU tapi HCU. Masukkan, bayar DP-nya,
Ini kami dapat berkat dari Tuhan dan bayar semuanya dan tidak perlu diganti uangnya. Bapak Ibu, kami nggak perlu untuk meminta-minta dan meminjam. Sehingga sampai papa saya pulang ke rumah Bapak, tidak ada 1 sen pun kami meminjam dan minta pertolongan orang. Sama seperti mama saya juga begitu. Bolak-balik suster berkata, Bu ini mau gimana, Bu mau gimana. Saya cuma bilang diam, ada anak rohani saya nemenin saya di sebelah waktu itu. Saya bilang kita doa saja, kita doa saja. Gak lama kemudian Bapak Ibu masuk WhatsApp dari Australia, saudara. Sahabat papa saya sedang ada di Australia dan dia dengar kalau mama saya masuk rumah sakit. Dan kemudian dia tanya keadaannya dan saya katakan mama sedang ada di ruang gawat darurat dan sebentar lagi akan dipindahkan ke kamar perawatan. Saya bilang untuk ditindak selanjutnya. Sudah selesai, saya jawab WA-nya cuma sampai di situ Bapak Ibu. Ya, keluar lagi administrasi dari rumah sakit. Ini mau diapakan? Ini mau dibawa ke kamar atau tidak? Terus Bapak Ibu, saya diteror seperti itu. Saya coba bilang, Tuhan, pertolonganku hanya ada di dalam tangan Tuhan. Aku tidak mau untuk melakukan apa yang tidak diajarkan Tuhan. Sekali lagi aku mau melihat cara Tuhan bekerja dalam hidupku. 5-10 menit kemudian Bapak Ibu, tiba-tiba notifikasi rekening saya muncul. Sahabat papa saya yang ada di Australia itu memasukkan sejumlah uang ke rekening saya. Dan itu cukup untuk pembiayaan sepanjang mama saya ada di kamar perawatan. Tuhan punya 1001 cara untuk memberkati anak-anaknya. Amin. Ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, ketika engkau bersabar dengan caranya Tuhan, Dia Allah yang akan memberkati kita. Kadang tidak seperti apa yang kita bayangkan, tetapi Dia tetap akan memberkati kita. Amin. Sehingga apa yang harus menjadi bagian kita? Balik lagi Bapak Ibu, cukupkan segala yang ada. Cukupkan segala yang ada. Dan bagaimana kita bisa mencukupkannya? Yesaya 55 ayat yang kedua. Yuk kita pelajari Bapak Ibu. Yesaya 55 ayatnya yang kedua. Alkitab berkata demikian. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang apa? Bukan roti. Dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Jadi lihat. Membelanjakan, yang pertama membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti. Yang kedua, dibelanjakan apa yang ada pada kita untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ya, dengarkanlah aku, Tuhan berkata, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Yang pertama Bapak Ibu, jelas tadi Alkitab berkata, kenapa kamu pakai uangmu untuk sesuatu yang bukan roti? Maksudnya apa di sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Roti itu menggambarkan, melambangkan kebutuhan. Betul? Kalau kita hari ini orang Indonesia makannya nasi, saudara. Tetapi orang Timur Tengah itu makannya roti, itu kebutuhan utama mereka. Dan Alkitab berkata, kenapa kamu hamburkan uangmu untuk sesuatu yang bukan kebutuhan? Nah Bapak Ibu, ini yang sering kali menjadi persoalan kepada kita, yang akhirnya kita berhutang, yang akhirnya kita nggak nikmati berkat Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak memberkati kita, tetapi berkat yang diberikan kepada kita oleh karena Tuhan tidak dipergunakan pada tempatnya. Yang Alkitab katakan apa? Uang itu harus dipergunakan untuk sesuatu yang namanya kebutuhan. Bapak Ibu, hari-hari terakhir ini salah satu spirit yang begitu merajalela di dalam kehidupan manusia adalah yang namanya hedon. Hedonisme. Makanya saudara bisa lihat orang flexing di mana-mana, betul? Orang pamer di mana-mana. Hedon. Apalagi sekarang kalau dulu kita mau beli sesuatu mesti keluar rumah, naik kendaraan sampai di mall baru bisa belanja. Tapi sekarang cukup di kamar, pakai handphone kita, belanjaan datang ke rumah, betul? Setiap buka media sosial itu isinya yang perempuan rata-rata begitu ya. Mungkin yang laki-laki juga Bapak Ibu, itu isinya butik semua. Entah itu butik baju, butik tas, butik sepatu, bolak-balik di scroll, bolak-balik itu yang kita lihat. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hati-hati dengan hal yang demikian. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 16. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Kita baca sama-sama ya ayat ini ya. Alkitab bilang apa di sana? 1, 2, 3.
Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, tetapi dari mana? Yes. Saudara lihat media sosial, bolak-balik scroll, muncul baju itu lagi, muncul sepatu itu lagi. Saudara percaya pasti matamu berkeinginan, betul? Aduh bagus nih, saya belum punya nih flat shoes yang kayak begini. Aduh bagus banget ya ini baju kalau buat pelayanan, kalau model saya begitu kan ya Bapak Ibu ya. Padahal mungkin kalau kita buka lemari, udah gak ada tempat lagi tuh untuk menampung barang-barang kita. Tetapi karena scroll, maka kita terjebak kepada keinginan mata. Aduh ada kafe baru, ada restoran baru, aduh ada bakmi panggang baru, wah kan gitu kan. Saya ini tinggalnya di Gading Serpong Bapak Ibu. Saudara kalau main ke Gading Serpong, ya, saudara nyoba bakmi di satu tempat, percaya balik lagi ke bakmi itu mungkin 1000 tahun berikutnya saudara. Kenapa? Karena banyak banget yang jual bakmi di Gading Serpong. Sehingga setiap scroll, bakmi baru nih, bakmi baru nih, bakmi baru nih. Nah, begitu tuh. Ya. Dan itu kadang-kadang jadi udah kenyang saudara, baru aja makan. Tetapi lihat bakmi kepengen kan. Lalu kemudian order lewat online. Nah, belilah kita bakminya. Oke. Sekarang mungkin begini. Ya kan bakmi makanan. Bakmi kan, karena persoalannya gini, sekalipun itu makanan, kebutuhan bukan. Betul? Kebutuhan bukan itu Bapak Ibu. Bicara roti juga bukan berarti hanya beras, gula, begitu ya. Atau bukan bicara soal ya makanan jasmani kita. Apapun dalam hidup ini Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan, belanjakan apa yang ada pada kita. Kalau itu adalah sebuah kebutuhan. Sekarang ini kita terjebak sama keinginan mata Bapak Ibu. Ya, udah punya ini mau beli yang ini, udah punya ini beli yang ini. Kalau perlu lebih besar lagi. Saingan sama tetangga, saudara, ya. Atau melakukan sesuatu supaya kalau ditanya orang kita pernah melakukannya. Ngelihat orang jalan-jalan ke Eropa, besok kita ngutang untuk jalan-jalan ke Eropa. Supaya besok kalau orang nanya, udah pernah ke Eropa? Udah dong. Bukan ke Eropanya yang salah. Saudara boleh kemanapun, saudara boleh beli apapun, tetapi kembali lagi Alkitab katakan, yang penting esensinya kebutuhan atau bukan. Amin. Pak, Bu, ini zaman sudah tidak semakin menentu. Ya, saya beberapa waktu yang lalu pelayanan di beberapa kantor Bapak Ibu, itu saya melihat atmosfer yang sedikit berbeda dari waktu-waktu sebelumnya. Karena begitu amat besar tekanan yang ada. Mungkin mereka ya dihadapi dengan bayang-bayang PHK, pengurangan gaji dan lain sebagainya. Jadi banyak kesedihan yang saya lihat dalam ibadah itu Bapak Ibu. Sehingga hari ini kita harus melatih diri. Tidak salah membelanjakan sesuatu, asal kebutuhan. Amin. Asal itu adalah kebutuhan. Yang terakhir saudara. Ya, yang terakhir. Tadi apa? Gunakan segala sesuatu yang mendatangkan sesuatu yang apa tadi? Mengenyangkan, betul? Ya, Bapak Ibu ya, mengenyangkan atau memuaskan. Sesuatu yang bikin puas bisa bikin hati bahagia enggak, Saudara? Yes. Kalau apa yang kita lakukan itu membuat kita puas, itu akan bikin kita bahagia. Nah, sekarang apa yang bikin kita bahagia? Buka Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kucontohkan, kuberikan contoh kepada kamu apa? Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab apa? Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada. Sekarang saya tanya, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu ingin bahagia? Amin. Agak ragu-ragu ngomong bahagianya, soalnya udah tahu kelanjutannya. Saya tanya Bapak Ibu ingin bahagia? Yes, dan Alkitab bilang kalau mau bahagia apa?
Tadi saya bilang jemaat-jemaat yang digembalakan Rasul Paulus tidak semua jemaat kaya Bapak Ibu. Tapi mereka maksa kalau harus memberi. Terima pemberian kami karena kami ingin memberi. Dan Alkitab berkata itu yang bikin bahagia. Sehingga hidup kita itu disadarkan bahwa kita ini bermakna buat orang lain. Kita ini jadi berkat buat orang lain. Saudara perhatikan ayat ini. Ada 2 ayat lagi saya akan bahas saudara. 2 Korintus 9 ayat 10. Ya, 2 Korintus 9 ayat 10. Oke, perhatikan ayatnya berkata apa saudara. 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi yang pertama yang disediakan apa? Benih. Ya. Lalu kemudian roti untuk dimakan. Lanjutkan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah. Jadi lihat bagaimana skema berkat Tuhan dalam hidup kita. Setiap kali kita terima berkat, ingat baik ayat ini mengingatkan, ini bukan untuk dikonsumsi sendirian. Oh saya terima ini, semua buat saya. No, Alkitab berkata, ada bagian untuk mencukupi kebutuhanmu, untuk roti. Amin. Tapi ada bagian yang adalah sifatnya benih. Kalau benih dimakan atau ditabur balik Bapak Ibu? Ditabur balik. Jadi dalam setiap berkat kita, ada yang memang untuk kecukupan kita makan, ada yang harus ditabur balik Bapak Ibu. Ditabur balik ini tujuannya 2. Untuk memberkati kita di masa yang akan datang. Dan juga untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Sehingga lihat Bapak Ibu, kalau terima berkat jangan langsung berpikir, wah ini semua buat saya, ini semua buat saya. Ingat Alkitab berkata, ada bagian untuk dimakan, ada bagian untuk ditabur. Bahkan yang ditabur inilah yang akan menjaga kelangsungan masa depan kita sehingga kita tetap selalu dicukupkan sama Tuhan. Maka yang terakhir lihat ayatnya Amsal 11, 24, 25 saudara. Ya, sekarang baca yang keras ayat ini sama-sama ya. Amsal 11, 24, 25. 1, 2, 3. Ada yang tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kemudian siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan, apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Amin. Apa yang kita lakukan akan kembali memberkati kita. Sehingga Bapak Ibu, jangan ragu untuk jadi berkat. Jangan selfish, egois dengan dirimu sendiri. Jangan puaskan keinginan mata, apalagi di masa-masa yang seperti ini. Tetapi lakukan firman Tuhan dan engkau akan membuktikan Tuhanmu tidak pernah tidur dan dia selalu memberkati kita indah pada waktunya. Amin. Sehingga hari ini Bapak Ibu, mari kita nikmati berkat Tuhan. Nikmati kebaikan Tuhan. Dan biarlah setiap kita yang hadir di ruangan ini selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Yuk bangkit berdiri di dalam Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah sanggup melakukan segala perkara yang ada. Saudara percaya Tuhan punya banyak cara memberkati kita. Amin. Dan ketika kita sungguh-sungguh pegang firman Tuhan, Allah itu bela firman-Nya. Saya tidak tahu kebutuhan Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang menjadi keperluan Bapak Ibu. Tapi ketika segala perkara ku tanggung di dalam Dia, maka Dia yang akan menguatkan kita. Amin.